Pemodelan dan optimasi sistem transportasi PT EKJ. Seiring berkembangnya zaman, persaingan dunia industri pun semakin ketat. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk selalu memperbaiki sistem yang terdapat di perusahaan. Salah satunya yaitu sistem transportasi yang memiliki peranan penting dalam proses pendistribusian produk maupun lainnya. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk ke tempat yang membutuhkan secara optimal, sehingga biaya distribusi yang dikeluarkan adalah minimum. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan membuat jaringan rute transportasi untuk wilayah produksi dan distribusi PT EKJ, serta menyusun model matematis dan menemukan solusi optimum dari sistem transportasi yang direncanakan. Penyelesaian model matematis menggunakan software WinQSB untuk pengambilan keputusan. PT EKJ terletak di daerah Jawa Tengah dengan memiliki 2 gudang. Gudang 1 terletak di Jakarta Barat, yang 2 di Sidoarjo. Nah, daerah pemasaran dari PT EKJ ini yaitu yang pertama daerah Jakarta Timur, yang kedua Banten, yang ketiga Bandung, yang keempat Surabaya, yang kelima Malang. Dengan permintaan pada wilayah pemasaran Jakarta Timur sebanyak 10.000 karton, untuk wilayah pemasaran Banten 7.000 karton, untuk wilayah pemasaran Bandung 8.000 karton, untuk wilayah pemasaran Surabaya 9.000 karton, serta wilayah pemasaran Malang 6.000 karton. Rute yang dilewati dari gudang 1 Jakarta Barat ke wilayah pemasaran Jakarta Timur yaitu Jakarta Barat, Jakarta Pusat, serta Jakarta Timur. Yang kedua, gudang 1 ke wilayah pemasaran Banten yaitu rute yang dilewatinya Tangerang, Serang, Cilegon. Nah, gudang 1 ke wilayah pemasaran Bandung, rute yang dilewati yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Bekasi, Karawang, Purwakarta. Gudang 2 di Sidoarjo ke wilayah pemasaran Surabaya, rute yang dilewati yaitu Gresik. Nah, yang kelima itu gudang 2 ke wilayah pemasaran Malang, rute yang dilewati itu daerah Pelawang. Jarak dari gudang ke wilayah pemasaran yaitu pertama gudang 1 Jakarta Barat ke wilayah pemasaran Jakarta Timur sejauh 44 km. Gudang 1 ke wilayah pemasaran Banten itu sejauh 117 km. Gudang 1 ke wilayah pemasaran Bandung sejauh 168 km. Gudang 1 ke Surabaya yaitu sejauh 798 km, dan gudang 1 ke Malang yaitu sejauh 866 km. Sedangkan untuk gudang 2 ke wilayah pemasaran Jakarta yaitu sejauh 791 km. Gudang 2 ke wilayah pemasaran Banten yaitu sejauh 192 km. Gudang 2 ke wilayah pemasaran Bandung sejauh 761 km. Gudang 2 ke wilayah pemasaran Surabaya 63 km, serta gudang 2 ke wilayah pemasaran Malang sejauh 69 km. Dari tabel khas dari pengolahan data menggunakan software WinQSB didapatkan biaya minimum dari transportasi PT EKJ ke masing-masing wilayah pemasarannya yaitu totalnya sebesar 453.000. Lalu untuk program dinamis dari gudang 1 ke wilayah pemasaran Jakarta Timur, jarak yang
Daerah yang dilewati yaitu Gudang 1 menuju Jakarta Pusat, lalu Jakarta Utara, lalu Jakarta Selatan, lalu Jakarta Timur. Di mana jarak dari Gudang 1 ke Jakarta Pusat yaitu sejauh 15 km, lalu Gudang 1 ke Jakarta Utara itu sejauh 36 km, lalu Gudang 1 ke Jakarta Selatan itu sejauh 26 km, dan dari daerah Jakarta Pusat ke wilayah pemasaran Jakarta Timur itu sejauh 44 km, wilayah Jakarta Utara ke wilayah pemasaran Jakarta Timur itu sejauh 29 km, serta wilayah Jakarta Selatan ke wilayah pemasaran Jakarta Timur sejauh 26 km. Lalu ke Gudang 2 dari Sidoarjo ke Surabaya. Daerah yang dilewati itu pertama Gudang 2 di wilayah Sidoarjo, lalu Gresik, lalu wilayah Balongbendo, serta daerah Surabaya. Dengan jarak antara Gudang 2 Sidoarjo menuju wilayah Gresik yaitu sejauh 42 km, lalu Gudang 2 ke Balongbendo yaitu sejauh 21 km, lalu daerah Gresik ke Surabaya 21 km, serta daerah Balongbendo ke Surabaya sejauh 36 km. Setelah dilakukan pengolahan data dengan software WinKSB, hasil dari pemrograman dinamis yaitu pada penentuan rute optimum Gudang 1 Jakarta Barat ke wilayah pemasaran Jakarta Timur. Rute optimumnya yaitu dari Gudang 1 Jakarta Barat menuju Jakarta Selatan, lalu ke wilayah pemasaran Jakarta Timur. Nah, yang penentuan rute optimum kedua dari Gudang 2 Sidoarjo ke wilayah pemasaran Surabaya yaitu dari Gudang 2 Sidoarjo menuju ke wilayah Balongbendo, lalu tiba di wilayah pemasaran Surabaya dengan total biaya dari rute optimum tersebut sebesar Rp453.000. Program dinamis rute optimal dari Gudang 1 Jakarta Barat ke wilayah pemasaran Jakarta Timur yaitu ADE sesuai dengan gambar 4.8, serta rute optimal dari Gudang 2 ke wilayah pemasaran Surabaya yaitu ACD sesuai dengan gambar 4.9 pada jurnal. Sekian dari saya, Paris Herdiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya Nikmat Suhaimi akan membahas tentang rich picture diagram. Sebelum dilakukannya pengiriman suatu barang ke wilayah pemasaran, dilihat dari permintaan barang pada setiap wilayah pemasaran. Setelah diketahui wilayah pemasaran yang dituju, maka ditentukan rute yang dilewati untuk pengiriman barang. Mengetahui rute setelah gue kedekat Dari JPU. kena sugis gua sama Putra nih. Gua Aduh. Mana Put? bakal Oke. Pulang nih. Gak jelas aja. nah kadang nggak lupa. Mas, siapa yang komen sedih kalau diceritain bang? Goblok. Putra nih kerjanya. Siapa yang panggil? Lu. Muka saya panggil. Ada apa nih? Jaki, silakan tanya.
Ya kan jarang kelihatan kali. Boy. Wah boy, balik lagi bersama gue Jonathan Liandi. Gue kangguk aja gasket. Gue kangguk suku. Mau gitu. Di mana? Gak bisa dari gue. Gaskeun. Somoing sini terusin. Nah, itu baru benar. Selanjutnya di sini saya Nikmat Soemi akan membahas tentang rich picture diagram. Sebelum dilakukan pengiriman suatu barang ke wilayah pemasaran, dilihat dari permintaan barang pada setiap wilayah pemasaran. Setelah diketahui wilayah pemasaran dituju, maka diketahui rute-rute yang dilewati untuk pengiriman barang. Setelah diketahui rute-rute yang dilewati, diketahui jarak pengiriman antar wilayah yang dituju. Setelah mengetahui jarak wilayah yang dituju antar wilayah, selanjutnya menyesuaikan kapasitas pengiriman barang sesuai dengan permintaan barang per wilayah pemasaran. Setelah mengetahui kapasitas pengiriman, menghitung biaya pengiriman barang per wilayah pemasaran. Setelah mengetahui biaya pengiriman barang, dipilihlah biaya minimum dari semua rute yang tersedia. Seperti inilah gambaran dari rich picture diagram dari pemodelan sistem transportasi PT XYZ. Ya, selanjutnya di sini akan membahas tentang influence diagram dari jurnal pemodelan transportasi pada PT. Untuk kali ini akan dibahas tentang influence diagram dari jurnal sebelumnya, yaitu di mana kali ini akan dibahas tentang ada suara motor. Kali ini akan membahas tentang influence diagram dari pembahasan jurnal sebelumnya. Dari gambar diagram influence tersebut, diketahui bahwa oven menunjukkan outputnya, yaitu rute dan pengiriman optimum, di mana output tersebut adalah keluaran yang diharapkan dalam pemecahan masalah yang ada, dan dari output tersebut dipengaruhi oleh input yang dapat dikontrol, yaitu adalah total biaya pengiriman. Dari total pengiriman ini memiliki beberapa input yang terkontrol dan tidak terkontrol. Untuk input yang tidak terkontrol itu adalah biaya pengiriman, sedangkan untuk input yang terkontrol itu adalah dan biaya. Untuk rute yang memiliki input yang dapat dikontrol juga, yaitu wilayah pemasaran, dan wilayah pemasaran itu memiliki dua input yang dapat dikontrol dan tidak dikontrol, adalah dan kapasitas produksi. Terus bisa ada jarak itu input tadi, di mana input antar wilayah memiliki tiga, yaitu tidak dikontrol dan satu yang dapat dikontrol, yaitu dan output. Itu adalah input yang tidak dapat dikontrol, sedangkan input yang dapat dikontrol adalah produksi. Sekian dari pembahasan diagram influence diagram kali ini.
Dan untuk pembahasan dari jurnal kelompok 4 tentang pemodelan dan optimasi sistem transportasi pada PT XYZ yang dikerjakan oleh Faris Herdiana, Febi Rizky Saputra, dan Nikmat Suhaimi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.